Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan. Jadi di bab 3, di bab 4 ya, bab 4, bab terakhir, kita akan membahas tentang rencana keuangan. Nah, berikut akan saya lihatkan dulu ya kerangka atau alur penyusunan laporan keuangan dan analisis keuangan. Nah, dari teknologi yang digunakan dalam rencana pemasaran di bab sebelumnya, kemudian ada rencana operasi dan teknologi yang digunakan jika ada rencana lain, misalnya rencana manajemen atau rencana lingkungan, begitu ya. Jadi di sini kita data teknologi-teknologi yang digunakan. Contoh dalam pemasaran, misalnya dalam rencana pemasaran, kita memerlukan sosial media atau misalnya website. Nah, website itu tentunya akan memerlukan laptop. Maka kita masukkan laptop tersebut ke dalam modal investasi. Ya, jadi di modal investasi ini nanti kita mengumpulkan semua aset yang akan digunakan, baik dalam rencana pemasaran maupun rencana operasi dan lain-lain. Nah, kemudian dari modal operasi kita buat perhitungan penyusutan asetnya. Nah, di sini kita bagi dua antara penyusutan aset produksi dan penyusutan aset non-produksi. Nah, aset produksi disusutkan masuk ke dalam modal kerja operasi yaitu BOP. Nah, sedangkan penyusutan aset non-produksi masuk juga ke modal kerja operasi tapi ke administrasi dan penjualan. Nah, BOP ya dilanjutkan masuk ke harga pokok produksi, kemudian harga pokok penjualan, dan baru ke laporan keuangan. Ya, dalam laporan keuangan ini ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ya, dan laporan arus kas. Nah, setelah laporan keuangannya lengkap, kita buat termasuk estimasinya 5 tahun ke depan, baru kita buat analisis keuangannya. Ya, rumus yang kita gunakan adalah IRR, NPV, payback period, dan profitability index. Ya. Nah, kemudian dalam modal kerja operasi di sini kita rinci ya, apa saja yang termasuk pada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan administrasi penjualan. Nah, itu kerangka dalam rencana keuangan ya secara menyeluruh. Nah, kita lihat di sini modal investasi. Tadi sudah saya sampaikan, kita di sini mendata ya aset apa saja yang kita perlukan. Ya, di sini jenis aset ya, tapi belum tentu sama dengan ini ya. Ini hanya simulasi saja. Silakan didata investasi apa saja yang diperlukan ya oleh usaha yang kita kembangkan atau kita dirikan. Kemudian jumlah unitnya, harga perolehan, dan untuk total itu jumlah unit dikali harga perolehan. Maka kita peroleh totalnya 2.632.500.000. Nah, setelah modal investasi ini kita data ya, kita hitung penyusutannya. Nah, sebaiknya nanti dipisah ya antara aset produksi. Nah, ini yang saya kasih tanda kuning dengan aset non produksi ya, agar nanti memudahkan dalam menghitung beban penyusutannya. Nah, ini jenis investasi, jumlah unit, harga perolehan total itu sama dengan data di modal investasi tadi. Tinggal kita tambahkan N kecil adalah masa manfaat. Jadi berapa lama aset tersebut akan terpakai. Kemudian N besar ini adalah sudah berapa lama dipakai ya. Kemudian asumsi F ini ya, F besar adalah nilai sisa atau nilai residu. Di sini menggunakan asumsi 10% dari total ya. Nah, kemudian kita baru peroleh biaya penyusutannya atau beban penyusutannya. Untuk tanah tentu tidak disusutkan ya. Nah, kita lihat penyusutan ini dari mana ya. Di sini ada rumusnya, yaitu harga perolehan yang total ya dikurangi nilai residu ya, kemudian dibagi masa manfaat ya, sehingga kita peroleh di sini 167 juta rupiah. Ya, tinggal ini dibagi dua ya, nanti yang beban penyusutan aset non produksi berapa, yang produksinya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita buatkan estimasinya untuk 5 tahun ke depan, baik estimasi beban penyusutan maupun estimasi akumulasi penyusutan ya. Nah, berikutnya adalah modal kerja.
Di sini kita bagi menjadi 3 bagian ya, ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, ketiga poin ini menjadi total biaya produksi ya. Nanti ini rinciannya dan ini totalnya di tahun pertama, kemudian estimasinya 5 tahun ke depan. Nah, untuk estimasi khusus untuk penyusutan mungkin ini tinggal ngambil saja ya penyusutannya dari sheet sebelumnya tadi di modal investasi ya. Nah, yang lainnya bisa ada asumsi misalnya kenaikan 10% setiap tahun begitu ya. Ini rumusnya sudah ada ya, bisa dilihat. Nah, di bagian 4 modal kerja operasi di sini biaya administrasi dan penjualan. Ya, ini adalah biaya-biaya yang nantinya akan langsung dimasukkan ke dalam laporan laba rugi ya. Nah, mungkin untuk rencana keuangan saya jelaskan sampai di sini dulu ya. Silahkan buatkan dulu modal investasinya ya. Di sini termasuk perhitungan penyusutan dengan modal kerja operasi ya. Jadi diharapkan ini minggu depan sudah terkumpul dengan revisi dari rencana operasi ya. Jadi minggu depan tugasnya adalah revisi rencana operasi dan mengerjakan rencana keuangan sampai dengan modal kerja operasi. Terima kasih.